Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Blok Ambalan. Nah, yang pertama kita bahas adalah NKRI. Di materi NKRI dibagi menjadi 4 unit. Unit yang pertama mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Unit yang kedua hubungan antara regulasi, dan unit ketiga konsekuensi pelanggaran kesepakatan, dan yang terakhir studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Sebelum kita masuk ke unit yang pertama, kita harus tahu apa itu NKRI. NKRI adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas, tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya, dan memiliki tujuan yaitu menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai NKRI. Sekarang kita masuk ke unit yang pertama, yaitu ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Yang pertama, sejarah konstitusi Indonesia. Apa sih sejarahnya? Mari kita cari tahu. Jadi, proses terbentuknya Indonesia berawal ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Dan konstitusi ini pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua adalah dinamika perkembangan konstitusi dari masa ke masa. Perkembangannya adalah 1. Adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan RIS 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 50. Dan yang terakhir, Undang-Undang 1945 5 Juli 1959 sampai sekarang. Jadi itu tadi penjelasan unit yang pertama. Sekarang kita memasuki unit yang kedua, hubungan antara regulasi. Hubungan antara regulasi adalah hubungan yang mengatur tentang tatanan tertentu yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tumbang tindih antar peraturan. Sekarang kita masuk unit yang ketiga. Unit ini kita akan membahas konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Di sini yang akan kita bahas mengenai norma. Apa sih norma itu? Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai bentuk aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan menjadi pemandu untuk mencapai suatu tujuan. Norma juga harus ditaati. Jika kita melanggarnya, maka kita harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran saja, tetapi juga dampak yang ditimbulkan di masyarakat. Kalau yang tadi mengenai konsekuensi, sekarang mengenai kesepakatan. Kesepakatan atau yang biasa disebut juga mufakat diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu penjelasan mengenai unit yang ketiga. Dan kita masuk ke unit yang terakhir, yaitu unit 4. Di
Unit ini materi yang akan kita bahas adalah studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Di unit 3 tadi kan kita sudah membahas pengertian norma. Sekarang kita membahas apa saja sih contoh kasus yang melanggar norma? Norma dan regulasi adalah kesepakatan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dua istilah tersebut harus ditaati oleh masyarakat yang ada. Tentu ada akibatnya jika warga melanggar norma dan regulasi yang ada. Contoh kasus pelanggaran norma di tengah masyarakat adalah 1. Korupsi 2. Berkelahi 3. Mencuri 4. Melakukan fitnah 5. Merusak fasilitas umum. Nah, beberapa jenis pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi jika dilakukan. Misalnya, ketika melanggar norma agama, maka orang tersebut harus mendapatkan sanksi sesuai norma yang berlaku. Jadi, begitu kira-kira materi yang dapat saya sampaikan mengenai NKRI. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pasti teman-teman udah gak asing lagi kan dengar kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki tujuan, yaitu menciptakan keinginan untuk menerima dan menghargai keragaman. Tanpa keinginan tersebut akan sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keinginan ini menjadi awal terbentuknya nasionalisme bangsa Indonesia. Di bab ini terdapat 5 unit. Unit yang pertama, kita dan masyarakat global. Unit yang kedua, kolaborasi budaya. Unit yang ketiga, interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Unit yang keempat, merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Unit yang kelima, stereotip, diskriminasi, dan bullying. Di sini saya akan membahas 3 unit saja, yaitu unit yang ke-1, ketiga, dan yang keempat. Mari kita masuk ke unit yang pertama. Unit yang pertama yaitu kita dan masyarakat global. Globalisasi bisa memberikan pengaruh terhadap pembentukan identitas kita karena globalisasi memberikan kita kemudahan. Kemudahan ini bisa berupa kemudahan dalam mengenal berbagai jenis kebudayaan di negara lain, sehingga hal tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap kebiasaan kita sehari-hari. Unit yang ketiga ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu mengenai kearifan masyarakat dunia. Kearifan masyarakat dunia merupakan suatu identitas atau kepribadian budaya yang memiliki suatu bangsa. Identitas ini didapatkan dari adanya interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Dan yang kedua, bagaimana mempromosikan kolaborasi budaya dalam dunia yang terhubung. Caranya adalah dengan rutin melakukan workshop ataupun pagelaran seni budaya, baik secara offline maupun online. Unit yang terakhir yaitu unit keempat, mengenai keragaman kearifan lokal di Nusantara. Contohnya, 1. Tradisi awik-awik di Bali dan Lombok Barat. Awik-awik adalah sebuah aturan adat yang menjadi pedoman dalam hal bertindak beserta bersikap, terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam serta lingkungan. Yang kedua, Cingjawang di Jawa Barat. Cingjawang merupakan upacara untuk bertujuan meminta hujan. Tidak hanya itu, budaya Cingjawang juga menunjukkan bagaimana suatu permintaan. Yang ketiga, lompat batu nias.
Lompat batu ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya sekitar 2 meter. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemuda itu sudah pantas dianggap sebagai seorang dewasa secara fisik. Dan yang terakhir, bau nyale di Nusa Tenggara Barat. Tradisi bau nyale adalah tradisi masyarakat Sasak Lombok, NTB, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Kearifan lokal tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 bulan 10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Warga Lombok percaya bahwa nyale merupakan jelmaan Putri Mandalika, seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok. Kita akhirnya masuk ke bab yang terakhir, yaitu Blok Ambalat. Jadi, Blok Ambalat adalah wilayah laut seluas 15.235 km persegi yang berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Blok Ambalat diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Oleh sebab itu, sengketa Blok Ambalat tidak hanya tentang soal kepemilikan wilayah, melainkan juga karena potensi sumber daya alam besar di perairan tersebut. Kita akan masuk ke sejarah Blok Ambalat. Sejarah terjadinya sengketa wilayah Blok Ambalat di antara Indonesia dan Malaysia bermula ketika Indonesia dan Malaysia masing-masing sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landasan kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Di tengah penelitian tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat. Pada 27 Oktober ditandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas khususnya pada tahun 1979 ketika Malaysia mengingkari perjanjian tapal batas landas kontinen. Malaysia justru memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya mereka. Hal tersebut tentu saja menuai penolakan dari pemerintah Indonesia. Bukan hanya Indonesia, pelanggaran yang dilakukan Malaysia ini juga diprotes oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Pada tahun 1980, Indonesia pun dengan tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Malaysia. Pada akhirnya, tahun 2009, Presiden SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil solusi politik untuk merendahkan masalah sengketa Blok Ambalat. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dadah, see you next video.